Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad tanggal 3 Maret 2024. Kita bertemu kembali dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di paket C. Semoga anak didikku sekalian, saudara-saudaraku, dan dalam proses pembelajaran ini dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah. Salawat dan teriring salam kembali dikirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaat. Karena sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan, maka tema dalam proses pembelajaran kita dalam paket C tingkat SMA yakni tentang masalah puasa bulan suci Ramadan. Tentunya anak didikku sekalian masih mengingat, memahami tentang masalah ibadah puasa. Karena puasa ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Puasa bulan suci Ramadan mempunyai kedudukan dan keistimewaan tersendiri. Hukumnya adalah fardu ain atas setiap mukallaf, dan wajib hukumnya bagi setiap muslim berdasarkan ketetapan Al-Quran, hadis, ijma, serta dasar-dasar dalil yang mempunyai pentingnya ibadah puasa Ramadan. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua tentang kewajiban itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, karena umat terdahulu juga diwajibkan tentang ibadah puasa ini, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, di sini dalam ayat ini menjelaskan kepada kita begitu pentingnya ibadah puasa ini. Mengapa? Karena umat terdahulu juga melaksanakan ibadah puasa. Umat terdahulu juga berpuasa dari umat Nabi Adam. 124 Nabi, 313 juga berpuasa. Mungkin cuma perbedaan ibadah puasanya aja dengan kita umat Nabi Muhammad SAW berpuasa. Seperti umat Nabi Daud alaihissalam, puasanya hari ini dia menahan, besok dia tunda lagi, kemudian dilanjutkan lagi, berserang-sering. Namun puasa yang dilakukannya adalah karena sesuatu hal, ada mungkin hajatan tertentu atau ada kesalahan, baru dia melaksanakan ibadah puasa. Berbeda kita ini umat Nabi Muhammad, bahwa kita berpuasa ini adalah untuk bagaimana kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat. Karena keutamaan bulan suci Ramadan itu sangat banyak sekali. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan rahmatnya, bulan barakah, bulan pengampunan Allah, bulan itqu minan nar, pembebasan daripada api neraka. Maka dari itu dengan ini Rasulullah SAW memberikan kita motivasi, dorongan untuk selalu melaksanakan ibadah puasa dengan kegembiraan. Harus lebih baik daripada puasa tahun kemarin. Mamfari bidul Ramadan haramullahu jasadiran. Barang siapa yang gembira hatinya menyambut bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersebut. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, karena keikhlasan, mengharapkan ridha Allah, maka ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah hal-hal yang terpenting kita pahami tentang ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian puasa ini mengajarkan kepada kita
tentang pentingnya kita merasakan laparnya, hausnya orang fakir dan miskin. Ya, kadang satu hari dia tidak makan, 2 hari tak makan. Dengan ibadah puasa kita kekang nafsu kita. Ya, karena puasa ini memang yang memberikan pahala Allah. As-sawmu li wa ana ajzi bi. Ya. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang memberikan daripada pahalanya. Makanya puasa ini adalah sesuatu yang rahasia. Maka dengan ibadah puasa yang kita kerjakan betul-betul karena iman, karena keikhlasan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak-adikku sekalian, Bapak sayang, Bapak banggakan. Hal terpenting lagi, hal-hal yang perlu kita pahami syarat orang-orang yang berpuasa. Kita kembali mengingat pelajaran kita waktu SD, waktu di SMP. Ya, kita ini sudah dewasa, adik-adikku sekalian. Sudah tingkat SMA, harus memahami dengan jelas hal-hal syarat bagaimana orang yang menjalankan puasa. Setelah kita tahu, kita sampaikan. Ya, sama-sama kita mengamalkan agama. Syarat yang pertama adalah orang kafir. Orang kafir ini jelas tidak memenuhi syarat untuk berpuasa. Ya. Karena dia tidak ada keislaman. Tidak ada keselamatannya. Maka orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang Islam saja, orang-orang yang selamat. Ini syarat memenuhi daripada orang yang berpuasa. Yang berpuasa itu adalah orang yang Islam. Orang kafir jelas tidak ada syarat untuk berpuasa. Yang kedua, wanita yang sedang datang bulan haid atau nifas dan melahirkan, maka wajib dia berbuka dan haram untuk berpuasa. Tapi wajib mengqada puasanya, sebaiknya tinggalkan. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah berkata, kami haid. Masa Rasulullah, maka kami disuruh mengqada puasa kita. Tidak disuruh untuk mengqada daripada sholat. Nah, tapi puasanya mereka ikut berbuka, sedang sebagian lain juga tetap berpuasa. Maka sampai juga berita ini kepada kami Nabi SAW bahwa orang-orang itu berpuasa, maka sabda mereka itulah orang-orang yang durhaka. Nah, orang yang durhaka ini adalah ketika dia haid, ketika nifas, ya berpuasa. Maka ini hal yang dilarang. Anak-adikku sekalian yang Bapak sayang, Bapak banggakan. Kemudian selanjutnya adalah orang tua yang lanjut usia. Ini suatu syarat terpenting. Kalau dia sudah lanjut usia, sudah sakit-sakit terus menerus, nah, maka dia tidak ada syarat lagi untuk menjalankan daripada ibadah puasa itu, diberikan keringanan. Selain itu dia lakukan, dia nanti memberikan makan kepada orang miskin dengan membayar fidyah, ya. Itulah diberikan keringanan daripada orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa tersebut. Nah, adikku sekalian yang Bapak sayang, Bapak banggakan, hal-hal selanjutnya adalah macam-macam hal yang diperbolehkan dalam berpuasa. Adapun hal yang dibolehkan dalam berpuasa, ada beberapa hal, yakni memasukkan air ke rongga hidung, asal tidak berlebihan dan berkumur-kumur. Rasulullah SAW bersabda dari Luqit bin Sabrah, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika intisyak, artinya membersihkan rongga hidung, maka sampai ke dalamnya, kecuali jika engkau berpuasa, maka boleh saja kita dalam berpuasa. Yang penting selagi kita menjaga hal yang membatalkan ibadah puasa itu. Kemudian berjunub sampai pagi hari. Sabda Rasulullah dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisam, dari ayahnya Abdurrahman, yang telah mengabarkan kepada Marwan bahwa sesungguhnya Aisyah dan Ummu Salamah keduanya berkata bahwa Nabi SAW biasa sampai terbit fajar si junub karena bersetubuh dengan istrinya, maka pada waktu malam kemudian langsung mandi dan berpuasa. Ini hal-hal
yang dapat sampaikan ke waktu juga yang memisahkan kita. Kepada anak didikku sekalian pakai C ya dari Bapak, sebelum mengakhiri proses pembelajaran ini sediakan kertasnya, dicatat ada 5 pertanyaan, nanti setelah selesai nanti dikirim kepada Yayasan Rahmatul Ihsan ya. Yang pertama adalah jelaskan pengertian puasa secara bahasa dan istilah. Yang kedua, jelaskan beberapa hikmah berpuasa. Yang ketiga, tulislah ayatnya tentang puasa. Yang keempat adalah sebutkan hal-hal yang disyaratkan untuk berpuasa. Yang terakhir adalah apa tujuan berpuasa. Mungkin demikianlah yang dapat Bapak antarkan menyambut bulan suci Ramadan kepada saudara-saudaraku sekalian paket C tingkat SMA dari Bapak selaku guru pendidikan agama Islam IPKBM Yayasan Rahmatul Ihsan. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan kegembiraan. Marhaban ya syahrul Ramadan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.